Namun, meskipun berasal dari keluarga riset, kamu adalah pelajar kegagalan tingkat tertinggi. Namun, secara diam-diam, kamu berhasil mengembangkan drone tanpa awak hidrodinamik supersonik. Meskipun ayahmu adalah peneliti mesin roket, ibu di lembaga penelitian roket, pimpinan, keduanya orang tua adalah intelektual tingkat tinggi. Namun, di mata mereka kamu hanyalah pelajar yang jelas-jelas gagal. Ujian masuk perguruan 2 kali. Tidak lulus pun sudah cukup. Ayahmu mengira tidak masalah dan melanjutkan ulang kelas. Tapi dia tidak memantau satu pun. Kamu juga membuatnya terkejut besar. Pertama, kamu membeli banyak bahan khusus secara online. Lalu menerima biaya ulang pelajaran dari dia. Membicarakan sebuah bengkel perbaikan dengan 8 tenaga. Apakah kamu akan mati atau tidak? Bahan khusus yang kamu beli mengandung banyak bahan yang dapat membuat bom. Ini belum terlambat. Berdasarkan laporan masyarakat, bengkel tersebut beroperasi siang dan malam tanpa henti, kebisingan yang menggelegar sebanding dengan medan pertempuran. Dalam sekejap, ini menarik unit penanganan bahan peledak serta subjek di wilayah untuk berkumpul di sini. Ketiga sesi sidang Dr. Su. Kamu menghilangkan ketegangan. Anak berusia muda. Tidak PK. Cukup menakutkan saja, begitu saja. Jika benar ingin menghancurkan, kamu akan melanggar hukum. Menyisakan tipu muslihat bagi polisi. Pak Sang. Tidak bisa menahan tawa dan tangis saat keluar untuk menakut-nakuti orang. Mengapa kamu tidak percaya? Kamu melihat ingin datang dan memukulmu. Su Changtian terhenti. Kamu juga menghentikan langkahmu. Aku tidak main-main. Sungguh sedang melakukan penelitian material teknologi tinggi di sini. Lihat. Inilah hasil penelitianku, drone tanpa awak hidrodinamika supersonik. Kamu kembali ke lapangan dan mengambil sebuah pesawat remote control yang mirip dengan drone DJ. Memang, otakku, Goodell, saya. Sungguh pintar, mari mendekat sedikit. Biarkan aku mengamati secara dekat hasil riset, Goodellku. Saya merasa bahwa langit memberi saya senyum yang baik. Aku bilang padamu. Drone ini sekarang memungkinkan. Kamu pasti kehilangan satu saat menyeberang. Sambil menggerakkan drone, kamu berjalan menuju Su Changtian. Drone supersonik ini tidak menggunakan penggerak TV. Namun menggunakan mesin. Sederhananya, ini mesin berbahan bakar air. Jika dibandingkan dengan bahan bakar penerbangan, itu semacam saudara. Setelah dinyalakan, mesin bakar air akan memberikan drone ini kemampuan terbang supersonik. Kamu berhenti sejenak lalu melanjutkan bicara. Karena keterbatasan bahan dan beberapa teknologi, kecepatannya sekarang hanya dapat dipertahankan hingga Mach. Tentu bisa mempercepat lebih dari 10 Mach. Tidak ada satupun masalah yang menyebutkan bahwa kamu memiliki satu kaki lagi. Su Changtian menolak Lo ZHNG dengan satu tangan. Mengambil sepatu kulit Ki Peleng, Seven Wolves, yang sama. Memegang sol sepatu berukuran 43 besar langsung mengarah kepadamu. Dia lempar. Sayangnya kamu dengan satu flash menghindar dengan mudah. Menghindar dari sepatu milik ayahmu. Kepala super kecepatan suara dan juga sangat hidrodinamis. Bahkan tidak bisa masuk perguruan tinggi. Dengan bapak yang tahu arti beberapa kata ini. Perampok kecil tidak tahu dari mana dia mendengar kata-kata tersebut. Benar-benar datang dengan mulut. Pesawat tempur terbaik di dalam negeri belum mencapai Mach 1 sejak dulu. Jika ada kecepatan Mach yang dapat menjadikan udara setiap negara sebagai taman belakang roket. Dan pesawat tempur. Tidak bisa ditangkap. Ayah. Jika kamu menamparku lagi, aku akan berubah wajah. Kamu berkata, aku ingin melihat bagaimana anakmu berbalik. Teknologi saya, di masa depan setidaknya akan menjadi seorang akademisi. Mungkin juga menjadi ilmuwan berprestasi. Pada saat itu, jurnalis mewawancarai pemimpin, bila tergoda lebih baik jangan menuduh putranya tidak mengajak Anda pergi. Anda tampak serius. Su peneliti, apakah ia akan membawanya ke rumah sakit untuk menemui Lao Zhang? Didengar bahwa siswa yang mengulang karena tekanan terlalu besar. Pikiran sangat mudah mengalami masalah. Su Changtian juga agak takut. Bagaimanapun Anda tetap hanya mengongkong.
Memegang sebuah drone yang tidak diketahui asal-usulnya. Maksakan bahwa itu adalah pesawat tak berawak berbahan bakar air supersonik. Bukan memiliki penyakit serius. Juga terkena semacam rangsangan. Anda Chang Tian menghela napas panjang. Pasti karena Anda dan Ye Liping sering mendiskusikan masalah penerbangan ruang angkasa. Anak laki-laki mendengarkan lebih banyak. Anda mulai berpikir menjadi ilmuwan. 2 kali tidak lulus. Yang menyebabkan Anda menerima pukulan besar. Pikiran Anda sedang bermasalah. Ayo kita pergi. Kalian tidak akan menamparmu lagi. Cobalah sebisa mungkin menggunakan nada lembut untuk menenangkan otakmu yang gelisah. Ayah dan para petugas polisi Zhang memberi saya beberapa menit. Anda langsung terbang di tempat itu untuk menampilkannya kepada mereka. Rasa Su Changtian memiliki nada aneh. Khawatir ini adalah taktik memancing musuh. Kamu memutuskan untuk menyamarkan di situ. Berbicara dengan fakta. Tidak menunggu keduanya setuju. Anda mengambil botol air mineral 1,5 liter yang belum dibuka. Dan sebuah corong tipis. Pertama, kamu menyamakan corong dengan lubang bahan bakar drone. Kemudian membuka tutup botol air mineral. Mengalirkan semua air mineral ke dalamnya sekaligus. Memastikan air sudah terisi penuh. Kamu sekalian membuang botol air mineral dan corong. Apakah alat-alat high-tech peneliti Su kini begitu praktis? Lao Zhang bercanda saja. Su Changtian menggerakkan sudut mulutnya. Dia yakin sepenuhnya bahwa penyakit anaknya belum ringan. Meskipun kau, anak laki-laki, membuat sebuah pipa pengantar minyak. Aku tetap merasa ada elemen teknis berat di dalamnya. Teteskan bahan bakar ke corong. Bahan minyak atau air mineral, kesabaran. Jika Su Changtian percaya. Besok dia juga akan pergi memeriksa ayahnya di poliklinik jiwa. Kepala Polisi Zhang. Jangan kalian menutup mata. Waktunya menyaksikan keajaiban sudah tiba. Kamu meletakkan drone di tanah kampus. Dengan tangan memegang remote control. Menetapkan radius terbang. Su Changtian membuka mata dengan terkejut. Drone meluncur cepat. Di belakangnya mulai muncul nyala ekor biru. Beberapa napas saja. Drone melesat ke udara. Langsung meluncur ke langit. Di udara setengah tinggi, nyala ekor biru tampak membentuk cincin match. Su Changtian terpeleset keluar dari tanah dan menabrak Lao Zhang. Cepat-cepatnya dia membantu mengangkatnya. Su Changtian dengan wajah penuh rasa penasaran berkata, "Pengkaji Su, Emma Hehuan, apa itu? Mengapa kamu begitu terkejut?" Su Changtian terlihat bingung dan kikuk. Hanya mesin roket supersonik yang dapat menghasilkan cincin match. Dan perlu bahan bakar penerbangan tingkat tinggi yang sesuai. Su Changtian berkata dengan bingung. Dia menambahkan air mineral di dalamnya. Jika ada cukup dana dan bahan untuk membuat kerangka lebih besar, maka bisa mendengar suara legenda yang terdengar bergema. Melihat drone yang berkeliling di udara, dia mendapat ide cerdik. Dia mengocok-ocok pengendali jarak jauh dengan riuh. Di ketinggian 100 meter. Drone yang berkeliling tiba-tiba menabrak tanah dengan terjun bebas. Ketika hanya tinggal 1 meter di tanah. Drone berhenti stabil di setengah udara. Mengambang di setengah udara. Drone berlari keluar seperti kuda liar yang tidak terkendali. Di depan dan di sekitarnya muncul gugusan kabut putih. Sementara itu, penduduk di sekitar bengkel muncul sekaligus. Sejumlah besar warga dan rekan polisi. Cepatlah bantu kami memeriksa. Ada seseorang yang merusak di sekitar sini. 10-20-an warga pria dan wanita bersorak masuk ke bengkel. Berbagai orang berbicara sekaligus. Pengalaman di rumah mereka. Baru saja, mereka semua mendengar suara aneh yang tajam. Segera setelahnya berbagai barang kaca di dalam dan luar ruangan meledak. Lao Zhang perlahan memutar kepalanya. Dengan ekspresi yang penuh campuran perasaan menatap Su Changtian. Kebisingan yang dihasilkan anakmu. Apa rencanamu sebagai ayah untuk menangani ini? Anak nakal. Cepat ambil pesawatmu kembali. Jangan main-main di sini. Su Changtian bersemangat menegur. Kamu main-main saja. Saya memperkirakan dugaan dia. Mesin drone ada sedikit sesuatu. Tapi pasti tidak bisa jadi air. Di dalam air pasti ada bahan bakar minyak.
Air yang kamu tuangkan ke sana mungkin hanya trik memancing perhatian orang. Ayah, saya tidak main-main. Ini adalah penjelasan awal tentang bagaimana menampilkan ekspresi kesedihanmu. Kapal terbang di atas tadi. Apakah kamu melihatnya? Apa itu kapal terbang? Lao Zhang bertanya penasaran. Kamu terus mengutarakan tanpa henti. Istilah hovering secara umum berarti pesawat berlabuh di udara. Tetapi di sini, pesawat merujuk pada helikopter. Satu-satunya pesawat sayap tetap yang dapat melakukan ini hanyalah F milik. Namun, kapal terbang F. Waktunya yang satu-satunya tidak terlalu lama. Lao Zhang mendengarnya seolah mengerti tapi tak jelas. Perasaan tunggalnya adalah seperti sapi yang baik ketika berlari dengan akselerasi. Tidak mungkin berkata berhenti saja. Pesawat begitu cepat sehingga hanya satu putaran lalu berhenti, kemudian ditemukan. Penduduk sekitar juga terkejut dan bingung. Anda memikirkan sejenak dan berkata, jangan lihat desain sederhana dari drone ini. Mesin yang dipasang di dalamnya. Itu memang memiliki teknologi terdepan. Selain menggunakan air sebagai bahan bakar, mampu menghasilkan tenaga seperti mesin roket. Seperti mesin dorong supersonik. 500 ml air mineral. Yang dapat membuat mesin berbahan bakar air beroperasi sejauh 200 km. Air keran juga bekerja. Bagaimanapun, cukup ingat 500 ml. Yang setara dengan 200 km. Dengan drone yang didukung mesin ini, kecepatan maksimal dapat mencapai 8 Mach, beri saya beberapa komponen energi tambahan untuk melebihi 10 Mach. Gak ada apa-apa. Semakin kau bicara, semakin sombong. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa wajah Su Changtian telah menjadi gelap. Kamu, orang bodoh ini, mengucap-ucap tak masuk akal juga seharusnya punya jalur. Su Changtian, sang veteran, meninjau sekeliling dan memberi peringatan pada orang yang tidak beruntung. Anaknya harus berhenti pada batas yang tepat. Anak nakal itu semakin membuat pernyataan yang tidak masuk akal. Benar-benar dapat menciptakan teknologi ini. Bagaimana bisa bahkan tidak lulus dari perguruan tinggi? Walaupun mereka mengembangkan salah satu ide tersebut, negara dapat menawarkannya secara khusus masuk ke universitas teknologi. Teknologi ini bahkan mungkin tidak akan sampai ke mesin ruang angkasa. Institut Penelitian, Wakil Kepala Institut, Ahli Akademi, Chen Haixi. Chen Lao juga tak bisa mengejar. Apa yang dikatakan pria muda ini? Rasanya sangat canggih. Terlihat seperti menciptakan suatu penemuan teknologi besar. Gunakan saja air. Tentu ada. Mungkin kamu sudah kehilangan akal, ya? Kata orang yang sekadar menyaksikan. Semua informasi sampai ke telinga Su Changtian. Wajah Su Changtian menjadi merah. Dia ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk ke dalamnya. Kamu tidak merasa malu. Su Changtian, yang memiliki status sosial tertentu, masih ingin mempertahankan muka. Aku akan kembali dan urusmu. Segera Su Changtian menegurmu atas omong kosongmu. Dia marah dan berjalan ke sana. Ia ingin menarik anak laki-lakinya pergi. Aspek kompensasi. Pertama-tama atur dulu. Anak dengan otak berlubang nanti kita bicarakan. Su Changtian. Berhenti, orang ramai menumpang masuk. Seorang yang telah melewati usia tua. Orang tua dengan rambut putih melihat jelas wajah orang yang datang. Su Changtian sangat terkejut. Sungguh, bilang Cao Cao, dia langsung lari. Baru saja memikirkan Chen Hai. Tuan tua itu tiba-tiba muncul. Kamu berani mengurus Xiao Hai. Orang tua dulu mengurusku terlebih dahulu. Chen Lao menegangkan mata. Su Changtian dengan cepat menarik keluar dokumen dan menyilakannya kepada Lao Zhang. Ahli Chen. Mengapa Anda datang secara pribadi? Melihat dua kata, ahli, di dokumen. Lao Zhang menggabungkan kedua kakinya. Seorang manajer standar melihat pemandangan dan memberi salam kepada Chen Lao. Penduduk tidak bisa menahan diri untuk berdebat. Tuan tua ini adalah medali kehormatan ahli yang diberikan langsung oleh Chen Haixi, pemain nasional. Orang muda mengenakan kacamata anonim mengidentifikasi yang di depannya. Chen Haixi ternyata merupakan salah satu ahli kehormatan unggulan negara naga. Setelah kata itu keluar, tempat kejadian hampir membakar negara.
Tuan Chen. Bagaimana Anda datang? Anda datang dengan penuh kebahagiaan. Chen Lao tidak hanya seorang akademisi kehormatan. Lebih lagi, ia adalah tetangga tua rumah Anda. Melihatmu tumbuh sejak kecil. Menganggapnya sebagai cucu sendiri. Jangan bicarakan ini dulu. Beritahu Pak Chen segera. Drone ini Anda buat. Atau Anda mengambilnya dari tempat lain? Chen Lao tidak sabar mengatakan. Tentu saja saya yang membuatnya sendiri. Kamu tampak bangga. Bahkan sekrup-sekrupnya dibuat dengan tangan saya. Saya ingin memberikan satu bantuan bagi Chen Lao. Anda mulai berbicara. Berbicara terus-menerus tanpa henti. Keunggulan drone ini. Jika mau bicara tentang kehebatan, juga perlu sebutkan kelemahannya. Mesinnya tidak digunakan sebagai mesin bahan bakar. Mesin ini menggunakan air. Membakar air, maka ia bisa terbang. Kamu melihat ke kiri dan kanan. Hanya air mineral dari kejauhan. Botol kosong. Komponen internal mesin pembakar air ada lebih dari 60.000. Sebagian besar dapat dibeli di situs belanja dalam negeri. Sebagian kecil komponen inti memerlukan pengolahan sendiri. Semua biaya produksi kira-kira 8.000. Kamu menggerakkan jari dan berkata, Tuan Chen dengan ekspresi terkejut memotong percakapan kamu tentang membuat mesin. Kamu menggunakan bagian komersial. Totalnya 8.000 yuan. Ya. Secara wajar saja kamu tidak bisa membeli bagian non-spesifik mesin juga. Bahkan jika dapat dibeli. Aku pun tidak mampu membelinya. Ayah saya memberi saya biaya ulang belajar. Bersama biaya akomodasi. Totalnya hanya sedikit lebih dari 20.000. Astaga! Terkejut begitu dalam tanpa batas. Berapa banyak teknologi unggul yang dimiliki drone ini? Dalam sisa pandangan mata, ia tepat saja melihat mesin pemotong di dalam bengkel perbaikan. Mengikuti pandangan Chen Lao. Kamu melanjutkan bicara. Kamu memang pandangannya bagus. Mesin pemotong ini adalah alat bantu utama saya. Mesin bubut bekas yang pulang dari stasiun mesin pertanian di luar kota juga sangat membantu. Mengenai hal ini, kamu berwajah kesal lagi sambil berkata, Anda harus menilai. Apakah drone yang saya desain termasuk teknologi tinggi? Ayah saya mendengar saya mengatakan, membuat teknologi tinggi, mengekstrak 7 serigala, malah hendak memukulku. Chen Lao marah tak terpuji menatap Su Changtian satu mata. Kamu, bahkan tidak layak menjadi anak lagi, masih hidup di usia yang sudah tua. Berbicara, Tuan Chen menarik keluar ponselnya dan menghubungi. Tuan Chen dengan nada bersemangat berkata, Aku akan merekomendasikan Yi seorang jenius yang ditemukan oleh guru di kantor Wakil Komandan Wilayah Utara. Pasti luar biasa. Wakil Komandan Wilayah Pertempuran Liang Yiming menerima panggilan tersebut. Sangat senang. Tuan Chen tidak hanya menjadi dosen beliau di perguruan tinggi, melainkan juga seorang tokoh penting dalam mesin nasional. Setiap aspek layak mendapatkan rasa hormatnya yang sangat besar. Dia melakukan modifikasi pada drone. Menjadikannya pesawat dengan kecepatan 8 Mach. Mampu dengan mudah menciptakan bunyi seperti harimau dan melintasi bayangan impian. Dan bahkan mencoba bahan bakar mesin di dalam air. Air yang dapat ditemukan di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi hover udara juga telah ia taklukkan. Saat berbicara, Tuan Chen penuh perasaan. Yang tumbuh besar di bawah pandangannya. Memiliki bakat riset yang luar biasa. 20 menit lalu, keluarga Tuan Chen lewat di bengkel perbaikan. Tanpa sengaja saya melihat adegan yang mengagumkan. Sebuah drone vertikal yang turun ke bawah berhasil membuat kapal terapung udara yang luar biasa. Ahli luar melihat keseruan. Ahli dalam melihat. Pandangan Wendao mengenai penahanan setengah udara pesawat sayap tetap. Tuan Chen lebih unggul daripada Su Changtian. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem kontrol penerbangan yang kuat serta dukungan komputer super. Selanjutnya, Tuan Chen juga melihat drone ini memiliki kecepatan yang menembus batas konvensional. Itulah sebabnya Tuan Chen percaya pada kecepatan Mach maksimum yang Anda sampaikan. Tuan Chen mengabarkan semuanya kepada Liang Yiming di seberang telepon,
Liang Yiming. Senyum di wajahnya perlahan mengeras. Tanya saja seperti apa sang jenius itu? Guru pun membuat lelucon pada dirinya sendiri. Drone Mach masih dapat menjadi kapal terapung udara. Apa itu mesin pembakaran air? Tanpa hal luar biasa? Guru, Anda akhir-akhir ini sedang minum obat diam-diam? Dengan hati-hati bertanya. Hidupnya bekerja keras untuk negara. Di bidang aeronautika dan ruang angkasa, dia berjuang sekuat tenaga. Beberapa dekade. Dia tidak hanya takut sepanjang hidup. Dan karena terlalu banyak bekerja, dia mengembangkan banyak masalah kesehatan. Salah satu yang paling sering adalah kelemahan mental. Aku memberitahu kamu. Kesehatan mentalku lebih baik daripada sebelumnya. Segera memimpin tim riset militer ke. Di sini ada bengkel perbaikan, seorang jenius dan drone-nya semuanya ada di sini sekaligus. Setelah mengatakan kalimat berikut. Tidak merasakan sedikit kelelahan. Guru, bukan berarti aku tidak percaya. Anda menyebutkan beberapa hal ini. Tidak satu pun terdengar seperti teknologi saat ini dapat dikembangkan. Memijat dahi. Artinya guru sendiri diganti dengan orang lain. Jadi begitu? Tidak akan memaksa kematiannya. Tidak terdengar keraguan pekat dalam ucapan siswa. Chen Laoying dengan wajah tenang berkata. Liang Yiming. Aku sekarang tidak berbicara kepadamu sebagai guru. Chen Haixi dengan reputasi ahli penghargaan kemenangan negeri naga memberi jaminan kepada Anda. Tidak ada satupun kata yang aku ucapkan yang palsu. Kamu sendiri memimpin tim ilmuwan militer datang untuk memeriksa dan menerima. Guru, saya mengerti. Aku akan memimpin tim ke sana untuk pemeriksaan. Ini adalah pertama kalinya setelah lebih dari 30 tahun Chen Lao, Liang Yiming mendengar guru menggunakan nada seperti ini. Menutup telepon. Liang Yiming mengambil telepon merah rahasia di sampingnya. Anak nakal. Bahkan tidak percaya kata-kataku. Di dalam bengkel perbaikan. Chen Lao menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Namun juga tidak benar-benar menyalahkan Liang Yiming. Bagaimanapun, setiap orang yang mendengar hal ini akan menganggapnya dongeng tak nyata. Tetapi hal yang tidak mungkin berubah menjadi sayang bagimu. Tentu saja. Ingin memastikan lebih lanjut bahwa apa yang Anda sampaikan memerlukan pemeriksaan teliti. Inilah juga alasan mengapa dia menelepon Liang Yiming. UPS. Melihat banyak penduduk di sekitar lingkungan kampus. Kebingungan? Segera temui Lao Sang. Minta dia segera menghubungi kantor polisi. Mengirim pasukan polisi. Evakuasi penonton. Chen Lao tidak memiliki alasan sah untuk mengusir orang. Ini mungkin membuat Lao Zhang terlihat kesulitan. Tempat ini akan segera menjadi zona kontrol militer. Apakah alasan ini cukup? Zona kontrol militer. Lao Zhang sangat terkejut. Apakah karena kebahagiaan hati Lao Zhang? Segera mengambil walkie-talkie untuk menghubungi kantor? Di sisi lain, Chen Lao mengganti ekspresi serius sebelumnya. Dengan senyum ramah. Berjalan menuju ayah dan anak dari keluarga Su. Bapak Chen. Kamu baru saja menelepon siapa? Dengan rasa penasaran. Masalah orang dewasa. Anak kecilmu. Jangan terlalu bertanya tentang Su Changtian dengan wajah seperti pelat baja. Betungmu terkena pukulan keras. Akademisi Chen. Apa yang Anda lakukan untuk saya? Melihat jelas siapa yang menggantikan diri Anda adalah Chen Lao Su Changtian dengan wajah cemberut. Sungguh tidak tahu bagaimana Anda menjadi orang tua ini. Xiao Hai begitu berbakat. Kamu tak pernah menemukan. Setiap hari hanya tahu menegur Xiao Hai. Tidak peduli apapun selain itu. Chen tua dengan penuh keyakinan menuju Xiao Hai. Menciptakan hasil penelitian hebat seperti ini. Hampir saja dibunuh olehmu di Buayan. Mendengar itu, Su Changtian terlihat sangat kesal. Anak, jangan takut. Jika nanti ayahmu berani menegur, kamu beritahu. Terima kasih. Ekspresimu berseri. Segera kamu menundukkan kepala. Wajahmu terlihat sedikit muram. Sebenarnya, ayahku juga tidak yakin bagaimana. Just ketika tadi masuk ke bengkel untuk menegurku.
Menjejak merusak dua suku cadang yang tampak indah. Bagaimana kamu bisa mengambilnya kembali? Cepat lepaskan. Jangan terlalu berbahaya. Jangan sampai cedera pinggang. Kamu menoleh ke atas. Hampir tidak berhasil. Tuan Chen memegang tali sabuk 7 serigala di tangannya. Dia meluncur bersemangat menuju Old Zhang yang baru saja lapor kepada Su Changtian. Semua orang terlihat bodoh. Tuan Chen mengayun 7 serigala. Mengikuti Su Changtian. Su Changtian berlari lebih cepat dari kelinci. Kenapa adegan ini terasa begitu familiar? Akhirnya Tuan Chen terpaksa karena kelelahan. Menunda sementara. Su Changtian menghembuskan napas berdenyut. Baru saja Tuan Chen memikirkan suatu pertanyaan. Tuan Chen duduk di kursi yang dibawa oleh Old Zhang, siap memburu. Su Changtian mengajukan pertanyaan yang ia pikirkan sebelumnya. Apakah pesawat drone hanya dapat dikendalikan melalui remote? Atau selain remote ada cara kontrol lain? Tuan Chen. Pertanyaan Anda sungguh bermutu tinggi. Anda memegang jempol. Ngomong tentang drone ini. Ada juga satu teknologi yang luar biasa. Selain dikendalikan dengan remote, juga dapat melalui kode perintah yang sudah diprogram sebelumnya. Membuatnya terbang secara otomatis. Chip internal dapat menerima kode. Juga memiliki fungsi pelacakan global. Menurut target akhir yang ditetapkan dalam kode. Memilih jalur penerbangan terbaik. Menghindari berbagai cuaca buruk yang mungkin muncul. Juga dapat melakukan manuver menghindar terhadap rintangan di udara tinggi. Chen Lao terkejut, matanya terbuka lebar. Matanya penuh dengan takjub. Di sisi, perangkap kecil. Lao Zhang bahkan menatap dengan mata seperti alien. Melihat kali ini, Lao Zhang mengerti. Menegaskan bahwa ini bukan teknologi alien. Lao Zhang berbisik. Jika mengembangkan drone ini menjadi ukuran pesawat tempur biasa, akan langsung berfungsi sebagai pesawat tempur generasi ke-6. Di luar bengkel sudah berubah rupa besar. Para penonton yang menyaksikan tidak ada satupun yang terlihat. Sebagai pengganti, ada petugas khusus mengenakan seragam tempur hitam. Dan para penjaga militer yang bersenjata lengkap selesai menyaksikan. Kejutannya dari penerbangan drone ini. Liang Yiming segera menghubungi pasukan kota. Memerintahkan mereka tiba di sini dalam 10 menit. Melaksanakan laporan officer tingkat 1 kepada komandan. Siapa sebenarnya bahan bakar yang digunakan oleh mesin ini? Dan setelah pemeriksaan kinerja, memang dapat mencapai kecepatan Mach 1. Ekspresi para ahli berubah dari keras menjadi bersemangat. Tidak peduli siapa yang menciptakan teknologi ini. Secara keseluruhan, dia memang orang negara naga. Guru, siapa penemu drone ini? Silakan beritahu saya. Liang Yiming merasa malu dan bersemangat. Pasti kebingungan. Ternyata akan meragukan guru dan diri sendiri bermain-main. Super Strong Country, Eagle Jiang, dan Mao Xiong juga tidak dapat mencapai tingkat ini. Tuan Chen dengan sombong mengumbar. Kalian semua adalah unggulan dalam bidang aeronautika dan antariksa. Ahli dapat berani menebak bahwa drone itu berasal dari tangan orang yang memiliki tenaga nuklir. Liang Yiming memikirkan beberapa saat kemudian berkata, apakah guru berasal dari institut penelitian kalian? Sambil baru saja berkata, Liang Yiming sendiri langsung ditolak. Jika itu diciptakan oleh tim Tuan Chen, bicaranya tidak akan begitu bersemangat. Seorang ahli berkata, tampaknya bukan dari Pusat Penelitian Antariksa dan Penerbangan Negara Longgu. Kita baru saja pergi melakukan pertukaran akademik bulan lalu. Tingkat penelitian mereka hanya sedikit lebih tinggi dari Pusat Penelitian Militer kami. Tidak akan dapat memproduksi barang langka ini.
Apakah mungkin para ahli di pusat riset zona perang lainnya berdiskusi langsung di tempat? Mesin unggulan Badan Negara Longgu. Institusi penelitian peralatan penerbangan dan antariksa dibicarakan berkali-kali oleh mereka. Tidak ada satupun yang terlepas, semuanya disangkal oleh Tuan Chen. Guru, Anda cukup tidak ikut semua lingkaran. Kami semua sungguh tidak bisa menebak. Liang Yiming dengan wajah tersenyum meminta kepada Chen Lao. Secara sukarela mengungkapkan jawaban. Chen Lao mengeluarkan suara dari tenggorokan dan berkata, "Apakah Xiao Hai sudah selesai makan malam?" Setelah selesai, langsung keluar. Setelah sekejap, Liang. Anda dan Su Changtian serta putranya keluar dari bengkel. Siswa lama. Ternyata kamu. Yiming dan Su Changtian lulus sebagai ahli dari universitas yang sama. Mereka berlari ke depan dan memeluk Su Changtian erat-erat. Para ahli lain berkumpul di sekitarnya. Dari tahun lalu, saya sudah melihatnya. Kamu adalah jenius dalam bidang mesin. Memang tidak membuat saya salah lihat. Rekan Su Changtian mengucapkan terima kasih atas kontribusimu bagi negara. Liang Yiming memperpanjang tangannya secara lebar. Tangan besar. Menggenggam erat Su Changtian. Cepat ceritakan kepada semua orang bagaimana menggunakan air sebagai pengganti bahan bakar penerbangan. Su Changtian terlihat canggung. Bibirnya terus bergosok. Ingin sekali menemukan celah tanah. Menembus masuk dan sial. Rekan sekelas bagaimana bisa membayangkan bahwa ia sendiri merancang drone ini? Jika memang punya kemampuan itu. Bagaimana Su Changming masih menjadi peneliti biasa? Ia sudah lama menjadi akademisi. Hahaha. Gerakan tangan Chen Lao yang melipat tangan ke depan lalu ke belakang. Air mata pun mengalir keluar. Guru. Mengapa Anda tertawa? Liang Yiming bertanya bingung. Chen Lao tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hari ini memang orang tua. Sejak puluhan tahun, hari ini adalah hari yang ceria sekaligus menakjubkan. Kalian para ahli tingkat atas malah menganggap Li Gui seperti Li Kui." Li Gui sebagai Li Kui. Liang Yiming menggoyangkan tubuhnya sebentar, gurunya. Pemilik drone? Apakah ini pemuda itu? Datang? Saya akan memperkenalkan kalian secara resmi. Mr. Chen, menepuk keringat air matamu dan memegang tanganmu. Dia menyebutmu anak dari Su Changtian. Juga anak yang baik yang saya lihat sejak kecil hingga dewasa. Drone itu memang dia yang menciptakannya. Semua bahan yang digunakan dalam pembuatan berasal dari penggunaan sipil. Dalam sekejap, tak terhitung mata menatapmu. Hati kecil berdebar-debar. Termasuk Liang Yiming. Keheranan hati semua orang seperti ombak menggebu-gebu. Orang muda di depan mata ini dengan wajah polos. Sesungguhnya dia mengembangkan begitu banyak teknologi revolusioner, seorang anak yang baik. Bapak Liang merasa bangga padamu. Negara juga bangga padamu. Mengucap terkejut. Tak heran ia berasal dari keluarga peneliti. Benar-benar tidak ada anak anjing bagi sang ayah harimau. Saat dia berkata begitu, Su Changtian memerah wajahnya seperti bokong monyet. Sedangkan keluarga Su adalah keluarga peneliti dan barang-barang yang kamu ciptakan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Su Changtian. Terus berkata, Su kecil, teknologi pada drone ini merupakan teknologi yang paling dibutuhkan negara. Apakah kamu bisa menjualnya ke negara untuk penelitian? Kamu tidak merasa malu? Sebenarnya drone ini, saya sebenarnya berencana mengajarkannya kepada anak-anak negara. Mendengar itu dan sangat gembira. Kamu melanjutkan dengan semangat yang megah. Dari kecil guru telah memberitahu kami. Tanpa negara tidak ada rumah. Tanpa kekuatan pertahanan nasional yang kuat. Orang lain akan mencoba menindasmu. Orang yang menindas tidak akan pernah berbicara logis denganmu. Negara kuat? Hanya dengan negara yang kuat, rakyat biasa seperti kami dapat menikmati hari-hari baik. Saya menciptakan drone ini, juga ingin memberikan kontribusi bagi negara. Jika negara membutuhkan, langsung ambil saja. Tuan Chen mendengar dan mata ia penuh air mata. Liang Yiming berbalik. Mengusap tetesan air mata di sudut matanya. Kesadaran patriotisme anak ini terlalu tinggi. Siapa yang bilang hanya orang dewasa yang mencintai negara? Remaja pun juga memiliki hati cinta tanah air.
Anak yang baik. Kamu memiliki semangat cinta tanah air. Pak Liang sangat terharu. Negara tidak akan membuat rakyat merasa dirugikan. Apa yang Anda minta? Namun Pak Liang berjanji akan memenuhi permintaanmu sebisa mungkin. Liang Yiming berkata secara serius. Liang Changtian mulai bersorak kegirangan. Keluarga Su akan berkembang. Anaknya nanti akan menjadi pakar dan profesor. Seluruh keluarga Su bisa menikmati kejayaan bersama. Bukankah ini juga menjadi kebanggaan bapak kami? Takut jika hanya mengandalkan anak yang sangat taat ini. Miliknya gelar akademisi saja sudah lebih dari cukup. Sungguh, ini adalah pesawat tanpa awak tinggi dengan kecepatan mencapai Mach. Tidak hanya dapat menanggung berbagai tugas pengintaian, tetapi juga memiliki kemampuan serangan presisi. Selain nilai teknologi yang terkandung dalam drone itu sendiri, teknologi tersebut juga dapat diterapkan di bidang lain. Dengan teknologi ini, Angkatan Udara Negara Naga akan secara keseluruhan mengungguli burung elang. Dan bersama Mao Xiong menjadi angkatan udara terkuat di dunia. Kamu tertawa kenceng. Mengatakan, keinginan terbesar ayahku adalah agar aku dapat kuliah di perguruan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana. Bapak Liang, dengan barang ini, bisakah kau mengangkatku dari pendidikan vokasional ke jenjang sarjana? Setelah kata itu keluar, di tempat kejadian, semua orang tidak pernah ragu memberikan penghargaan sebesar ini. Beritahuku, kamu ingin menjadi akademisi yang dicintai dengan melanjutkan studi, Tuan. Apa omongan gila yang Anda katakan? Sementara Su Changtian di sebelah juga sangat menyesali. Semua disebabkan oleh kata-kataku yang kasar. Tapi kamu sudah naik pangkat seperti bapak tua. Bagaimana gelar akademisi saya? Apa yang harus dilakukan? Baiklah. Sungguh anak baik. Meskipun sudah memperoleh banyak prestasi penelitian, namun tetap tidak lupa untuk terus belajar. Terus meningkatkan pengetahuan. Namun dengan kemampuanmu, kamu dapat menunggang seorang akademisi untuk bersekolah. Liang Yiming mengayun pundakmu. Perasaan dalam dan kegembiraan sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Orang tua adalah anak yang dilahirkan oleh peneliti penting negara. Sama-sama, itu juga menjadi tiang utama. Dengar, Chen Laojiang. Semua bahan yang kamu gunakan untuk membuat drone ini berasal dari toko peralatan online. Alat pembuatannya bahkan sangat sederhana sampai ke titik ekstrim. Mesin bubut bekas, mesin potong biasa, alat listrik solder, kunci Inggris, dan obeng semuanya merupakan hasil teknologi super pesawat tempur antawaktu yang dibuat secara manual. Tidak hanya teknologi hovers mesinnya. Chip internalnya pun tidak dapat diabaikan. Semua hal ini memberikan bantuan yang sangat besar bagi negara naga. Liang Yiming mengakui. Para pendahulu di dunia ilmiah pada masa itu juga berada dalam lingkungan yang keras ini. Melakukan penelitian ilmiah. Pada awal berdirinya negara, banyak ilmuwan patriotik dengan kondisi keuangan tipis. Di bawah blokade bertingkat dari pihak luar. Mereka tetap berhasil merancang senjata nuklir satelit, hidrogen, dan rudal balistik antar benua. Kondisi saat itu tidak jauh berbeda dengan situasi di sini. Ucapan Liang Yiming ini mengakibatkan semua orang di tempat tersebut mengangguk setuju. Saya merasa kuliah punya kesempatan. Kamu bersemangat berkata, Ayah, saya bisa masuk sarjana. Semua usaha meneliti drone ini tidak sia-sia. Mata semua orang terpaku pada Su Changtian. Su Changtian tak dapat menahan tawa dan tangis. Ke anak, kamu meneliti drone ini sebenarnya untuk masuk sarjana. Benar? Kamu mengunyah bibir sambil berkata. Kamu selalu bilang bahwa nilai sialku, bila bisa masuk sarjana, maka tidak akan lagi melatihku dengan 7 serigala. Menangkap Su Changtian yang jahat itu, Chen Laodai berteriak. Para ahli satu persatu menapak cepat seperti burung. Dalam beberapa langkah, mereka mengunci 2 lengan Su Changtian dengan kuat. Dengan kemarahan berkata, Ah, kamu Su Changtian, yang berani menggunakan kekerasan rumah tangga untuk memukul Xiao Hai. Saya disalahkan. Su Changtian menangis dengan wajah sedih. Aku hanya menakut-nakuti dia. Aku bersumpah kepada langit bahwa aku belum pernah memukulnya, hal itu tidak termasuk.
hari ini menerima panggilan polisi mengatakan, kau sepertinya melakukan suatu penelitian ilegal. Membuat Su Changtian takut hingga wajahnya berubah. Walaupun hanya kecurigaan palsu, biaya ujian ulang tetap harus dibayar. Menyembunyikannya dari keluarga dan membeli bengkel perbaikan secara diam-diam. Su Changtian benar-benar tidak bisa menahan diri. Itulah sebabnya ia menggunakan 7 serigala untuk memberi pelajaran. Anak laki-laki biasanya hanya menampilkan sabuknya. Tidak pernah memukul. Tanpa memukul juga tidak boleh. Kecenderungan kekerasanmu terlalu jelas. Menjadi subjek berbahaya. Amarahku tak pernah menurun. Aku bertanya mengapa Xiao Hai tidak pernah menunjukkan bakat seperti ini sebelumnya. Ternyata dia takut olehmu sehingga tidak mau lagi menampilkannya. Sebenarnya ayah saya cukup baik terhadap saya. Namun terkadang agak marah. Selalu suka bertindak berlawanan denganku. Aku bilang pasti bisa masuk perguruan tinggi. Dia tidak pernah percaya padamu. Ternyata negara ada penghargaan teknologi remaja yang setelah ikut kompetisi mendapat medali emas. Bisa langsung diterima di universitas. Semua orang terkejut. Tidak menyangka. Kamu mengembangkan begitu banyak teknologi canggih. Hanya untuk masuk perguruan tinggi. Su Changtian sangat ingin memukul sendiri mulut ayamnya. Karena anaknya sekarang meraih prestasi. Meskipun hanya berbicara meminta gelar akademisi. Diperkirakan negara juga akan mempertimbangkan secara serius. Jika menjadi peneliti senior, dalam menit saja dia akan mengurus ujian masuk perguruan tinggi. Itu pemborosan bakat. Dan lebih merupakan kerugian bagi keluarga Su seluruhnya. Serta orang tua-tua di rumah. Mengetahui bahwa hal ini pasti akan mengusir Su Changtian keluar dari rumahnya. Sejak dulu mengetahuinya. Pada saat itu memang seharusnya tidak berbicara kasar. Setiap hari di telinga anak laki-lakinya menegur untuk masuk perguruan tinggi. Kamu bertanya? Kakek Chen. Kamu pernah menjadi profesor di universitas sebelumnya. Drones yang saya ciptakan dapat membantu saya masuk perguruan tinggi, kan? Pak Chen terpaksa tertawa dan menangis. Anak bodoh. Dengan salah satu teknologi apapun pada drone MU. Jangan bilang saja masuk perguruan tinggi. Bahkan jika ingin pergi ke bulan untuk wisata. Negara akan membantu kamu mencari solusinya. Benar-benar? Liang Yiming menanggapi dengan setuju. Su kecil? Jika sebenarnya kamu mau masuk perguruan tinggi. Perguruan militer, pilih saja jurusan dan tingkat apapun. Kamu bebas memilih apakah ingin kuliah tahun pertama atau keempat. Jika kamu merasa kuliah sarjana membosankan, langsung mengatur agar kamu mengambil gelar PhD. Kami semua akan memajukanmu masuk universitas. Pintu gerbangnya tidak ada masalah. Dengan semangat tinggi, jarang sekali memulai main sekolah. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Selama kamu terus membantu negara dalam penelitian. Jangan hanya mengatakan bahwa kita akan memajukanmu masuk universitas. Membawakannya juga tidak masalah. Satu hari satu ahli bidang. Tiap bulan tidak sama. Mengikuti kemampuan R&D. Mempelajari di universitas benar-benar menghabiskan waktu. Kawan lama berbicara. Menurut saya, tempat terbaik baginya adalah lembaga riset terkemuka di dalam negeri. Kalimat ini mendapat persetujuan semua orang. Memang, tempat terbaik untukmu bukanlah universitas, melainkan lembaga riset. Selalu mempertahankan tingkat R&D yang tinggi ini sebagai akademisi. Bagi Anda, ini juga sangat mudah. Liang Yiming tersenyum dan bertanya. Xiao Su, apakah Anda bersedia bekerja di pusat penelitian militer? Tidak, lanjutkan pendidikanmu. Su Changtian merasa senang sekali. Tanpa henti memberi isyarat tentang karir kepada Anda. Anaknya cepat setuju untuk bergabung dengan institusi riset, sehingga dia akan mendapat peluang menjadi akademisi. Pusat penelitian menawarkan gelar sarjana. Anda penasaran dan berkata, berikan saja. Hanya jika masuk ke pusat penelitian, kamu segera akan memiliki gelar PhD. Liang Yiming cepat-cepat mengatakan, oke, lakukan itu. Kamu mengangguk dan berkata, meskipun tidak bisa merasakan kehidupan kampus universitas, namun Anda dapat mendapatkannya tanpa ujian. Gelar doktoral terdengar juga menguntungkan.
Melihat situasinya, Liang Yiming mendekati telinga Chen Lao, berbisik beberapa kalimat. Chen Lao terus mengangguk. Xiao Hai, jika diberikan perangkat yang cukup, dana serta tim, apakah Anda dapat mengembangkan pesawat tanpa awak ini menjadi jet tempur sungguhan dengan tetap mempertahankan teknologi yang ada? Mungkin agak boros. Semua orang tidak mengerti maksudmu? Apa artinya boros? Anda menjelaskan. Pesawat tanpa awak ini adalah karya latihan saya. Utamanya untuk ikut lomba dan mendapatkan kuota khusus universitas. Karena tempat perlombaan juga tidak bisa menampung sebuah pesawat besar. Sebelum semua orang menyerap apa yang kamu katakan. Selanjutnya kamu melemparkan bom berat. Saya punya cara yang lebih praktis. Hemat biaya dan waktu sekaligus. Berikan saya jet tempur sungguhan. Di aspek lain saya masih belum berani janjinya. Kecepatan maksimal pasti bisa melampaui 10 Mach. Pelapisan stealth untuk menahan berbagai metode deteksi. Saya juga bisa membuatnya. Meskipun memiliki sistem teknologi hitam sendiri. Namun kamu tidak menjadi sombong karena itu. Semua hal harus dilakukan satu persatu. Terlalu banyak teknologi hitam yang tercakup sistemnya. Tidak semua teknologi dapat digunakan pada pesawat tempur. Dan bom berat ini. Yang baru bagi semua orang. Sulin pun napasnya menjadi lebih cepat. Institut Penelitian Militer Utara tergabung di wilayah Perang Utara dan R&D. Manufaktur. Sebagai unit kerahasiaan tinggi yang menggabungkan pengembangan, manufaktur, dan peningkatan. Beberapa dekade lalu. Dianggap sebagai kakak baik oleh negara naga. Teman tetangga yang baik, Mao Xiong tiba-tiba berubah wajah. Menuntut secara sombong agar negara naga membuka diri bagi mereka. Laut dan udara wilayah tidak hanya ingin membangun perlengkapan militer di dalam batas negara naga. Membangun stasiun radio negara ayak. Dan juga mengajukan sewa pelabuhan militer. Untuk menempatkan armada Mao Xiong. Serangkaian tuntutan tidak masuk akal yang diajukan pihak lain. Semua ditolak oleh negara naga. Sehingga hubungan kedua negara jatuh ke titik beku. Perbatasan utara terselimuti lapisan awan yang tebal. Dua negara mempunyai 1 juta prajurit. Di bawah latar belakang besar ini, Institut Penelitian Militer Utara terbentuk di dalamnya. Banyak peralatan militer canggih datang berturut-turut dari sini. Hal ini sangat meredakan tekanan militer dari dalam maupun luar. Ini bukan sekadar cerita, melainkan sejarah pembangunan keras negara naga selama beberapa dekade. Di zona kerja, ada sebuah kantor yang memegang papan nama, peneliti senior. Kamu duduk di kursi kantor yang luas. Tak satu pun mengedip. Membuka dokumen internal tentang Institut Penelitian Industri Militer. Kamu bahkan tidak menyangka. Kemarin dia masih seorang yang gagal 2 kali ujian masuk perguruan tinggi. Dia dikejar oleh ayahnya dan menjadi pelajar yang tidak lulus. Kini berubah drastis. Menikmati dukungan pemerintah. Dan menambah 1 gelar. Peneliti senior di Institut Penelitian Militer memang hidup seperti drama. Bergantung pada akting, pepepek. Apa itu akting? Apa itu teknologi? Sungguh data tentang sifat manusia. Kamu mengambil meja kerja yang mewakili identitas dan jabatanmu. Bersemangat. Mengusap dengan lenganmu terus-menerus. Xiao Hai sudah menatap data ini begitu lama, pasti telah gembira, bukan? Pintu kamar dibuka oleh prajurit debu. Rili membawa beberapa kotak makanannya yang beraroma harum. Semua itu adalah makanan yang saya sukai. Buka kotak makanannya. Kamu tampak sangat gembira. Adalah unit rahasia. Di dekatnya ada restoran. Bagaimana si anak bodoh bisa ada restoran di dekatnya? Semua hidangan ini saya minta Xiao Zhao Food Hall buat untukmu dengan penuh kasih sayang. Makan selagi hangat. Hanya setelah kenyang yang kamu memiliki tenaga untuk bekerja. Terima kasih Tuan Chen. Kamu juga tidak perlu berterima kasih. Angkat sumpit dan langsung makan Liang Yiming. Anak kecil ini, dia bahkan tidak memberimu muka saya sekalipun. Di sini makan dengan lahap. Chen Lao terus menggeram. Menurut maksudnya, setelah mengundangmu ke lembaga riset, seharusnya segera meminta atasan untuk memberi dia status akademisi. Namun Liang Yiming malah berbicara atas prestasinya.
Kebijakan militer belum menggunakan teknologi yang kamu kuasai untuk perlengkapan militer, jadi tidak ada prestasi. Tidak ada cara lain untuk mengajukan gelar ilmuwan kepada atasan. Keduanya mundur satu langkah masing-masing. Memberikanmu status peneliti senior. Tuan Chen, apakah barang-barang yang saya minta sudah siap? Sambil makan, kamu bertanya kepada Tuan Chen tentang urusan. Kamu masih tidak tenang. Sudah disiapkan sejak lama. Chen Lo tersenyum. Jika dikatakan kamu tidak memberikan kontribusi kepada negara. Dia pertama kali memegang tongkat dan mengetukkan otak orang yang berkata seperti itu. Pukul 6 pagi ini, Chen Lo Liang Yiming naik helikopter militer dan tiba di unit kerahasiaan tinggi ini. Setelah turun dari pesawat, kamu memberi mereka hadiah besar. Menuliskan secara manual urusan pembuatan mesin. Chen Lo dan banyak ahli tidak mengerti satupun kata. Tangan yang kuat memegang buku surgawi. Namun ini tidak menghalangi nilai data. Para ahli dan akademisi tidak mengerti. Hanya bisa mengatakan kemampuan mereka belum cukup. Konten pada data melampaui tingkat pemahaman mereka. Menjadi teknologi hitam sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, kamu yang sudah kenyang dan puas, berdiri di kursi dengan kepuasan hati dan mengerut perut. Chen Lo tersenyum sambil berkata, Xiao Hai, bagaimana kalau keluar dan melihat lingkungan kerja yang akan datang? Baiklah. Kamu berdiri dari kursi. Menolong Chen Lao. Menuju bengkel modifikasi khususnya. Bapak Chen, Anda memang sangat luar biasa. Datang ke bengkel. Matamu bersinar. Itulah lingkungan kerja yang selalu kamu impikan. Dibandingkan dengan bengkel perbaikan yang hampir seperti bengkel gelap. Di sini adalah surga. Fasilitas pendukung riset semuanya lengkap. Di tengah bengkel berdiri sebuah pesawat tempur. Lihat wajahmu yang air liurnya mengalir. Chen Lao menunduk kepala. Anak itu tetap anak. Tidak peduli seberapa tinggi IQ-nya. Selama tingkat risetnya yang luar biasa. Kamu tetap hanyalah pesawat ini yang terparkir di depan, setengah ukuran orang berusia 18 atau 9 tahun. Tidak dapat disebut sebagai negara tingkat tinggi, ini adalah negara naga. Pada dekade 60, berdasarkan pengembangan pesawat tempur generasi kedua J-7 yang dikembangkan dari model pesawat tempur Mao Xiong, Kakak Chen kembali mengalihkan nafsu berdarahnya ke pesawat tempur J-7 ini. Di dalam hatinya, ia sekali lagi mengeluh tentang Liang Yiming. Siswa ini baik dimanapun. Namun satu hal saja tidak baik. Karakternya terlalu berhati-hati. Tidak langsung mempromosikannya menjadi akademisi. Baiklah, cukup saja. Perbaikan yang dilakukan ternyata adalah mesin lama. Bukannya pesawat tempur generasi kelima terdepan. J-20 sudah berkembang. Sudah berkembang. Ada begitu banyak mesin presisi dan suku cadang pemrosesan. Mengapa tidak berhasil dibuat? Ketika berada di bawah pesawat tempur J-7, kamu meraba barat. Lihat beberapa langkah panah masuk di depan mesin presisi. Terpenuhi keringat. Dengan kedua tangan, kamu bekerja keras di atas pakaian 2 kali. Sistem mesin presisi yang ingin kamu dapatkan dari mesin kursi ini memberimu semua teknologi Black Tech. Cukup untuk menggerakkan aliran gas. Semua peralatan militer dan sipil menjadi besi tua. Memberimu cukup bahan, dana dan tenaga manusia untuk benteng luar angkasa. Semua mecha tidak menjadi masalah, memodifikasi pesawat tempur nasional dan menyediakan makanan pun lebih mudah. Itu saja yang kamu pikirkan. Jalan. Kamu harus melangkah satu persatu menuju makan. Dan juga makan satu gigitan demi satu gigitan. Ingin mencapai tujuan akhir membuat benteng ruang angkasa. Biaya tenaga kerja dan materialnya melebihi angka astronomi bahkan lebih besar dari angka astronomi. Di saat itu, Didi. Setelah beberapa saat, kamu dulu di sini teliti perlahan. Tuan Chen akan kembali sekali ke pusat penelitian mesin. Baik. Tuan, Anda tidak tinggal. Apakah kamu ingin meneliti bersama saya di sini? Anak baik, Tuan Chen memiliki beberapa proyek. Harus pergi kembali dan menjelaskan sedikit. Sambil melaporkan keselamatan kepada orang tua kamu. Agar mereka tahu bahwa semuanya berjalan lancar bagimu.
Perkiraan 3 hari kemudian, Tuan Chen akan kembali. Tuan Chen menepuk-nepuk bahumu. Meminta staf mengatur helikopter untuknya. Sebagai ilmuwan terhormat negara, waktu Tuan Chen lebih berharga daripada uang. Dia sudah mengajukan diri sebagai penasihat senior ke lembaga penelitian militer. Berkoordinasi denganmu untuk menjaga riset. Namun sebelum itu, harus terlebih dahulu menyerahkan pekerjaan di pusat penelitian mesin udara kepada orang yang dapat dipercaya. Tanpa beban pikiran, hanya dapat fokus melakukan pekerjaan riset di sini. Mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Chen. Anda tidak berpikir panjang, memanggil sistem. Sistem segera menganalisis semua kinerja pesawat tempur ini. Memberikan rencana modifikasi paling canggih. Detik berikutnya, di depan mata Anda muncul sebuah cahaya. Yang hanya bisa dilihat olehnya sendiri di layar cahaya. Yang dipenuhi data dalam jumlah besar. Anda sering mengangguk saat menontonnya. Kekuatan luar biasa di tangan Anda hampir tidak bisa ditahan. Anda menerima sepenuhnya rencana modifikasi yang diberikan oleh sistem. Anda mulai memeriksa bahan-bahan di bengkel. Bahan lain masih bisa dipakai. Namun beberapa bahan ini tidak dapat diproses dengan yang sudah jadi. Hanya bisa menanggung beban sendiri, ya? Walaupun tidak ada kondisi, tetap harus menciptakan kondisinya. Anda mulai memberi semangat pada diri sendiri. Kemudian, Anda mengendalikan mesin presisi tinggi ini. Melakukan pengolahan lanjutan pada material yang ada. Untuk mencapai rencana modifikasi yang diberikan sistem, terdapat beberapa jenis material. Bahan molekul energi tinggi khusus grafen yang tak dapat dilepaskan. Di tengah kesibukan ini, Anda langsung sibuk dari siang hingga sore. Menghabiskan beberapa jam waktu. Akhirnya berhasil memproses bahan-bahan ini dengan tangan. Saat bersiap untuk duduk dan beristirahat sejenak, Anda mendengar suara langkah kaki. Membalik kepala, pintu ruang kerja dibuka oleh seseorang. Terdapat orang yang masuk dari luar. Barisan orang di depan adalah seorang pria berusia 40 beberapa tahun. Pria parubaya dengan rambut tipis dan mata hitam berbatu. Pak Lin? Kalian datang bagaimana? Pria parubaya tersebut bernama Lingbo. Dia adalah kepala kelompok desain dan pengembangan pesawat di pusat penelitian militer. Seperti Anda. Dia juga seorang peneliti senior. Pada saat masuk kerja di pagi hari, Anda sudah pernah melihatnya. Linbo berkata dengan nada dingin. Setelah makan, kami lewat di sini. Kami mendengar bahwa Anda sedang memodifikasi jet tempur. Kami ingin mengunjungi dan belajar ketika berbicara. Linbo merasa tidak puas. Berapa kilogram yang diminum oleh? Bayman ingin mabuk sebentar seperti ini. Membawa seorang pemuda berusia 18-9 ke Departemen Riset Militer tingkat atas. Menjabat sebagai peneliti. Semua itu sudah cukup. Sepanjang siang hari, atasan Anda menyiapkan banyak bahan dan mesin baru untuk pembuatan jet tempur. Dan juga menyediakan satu jet tempur sebagai contoh. Apa yang diminta, diberikan apapun. Bagaimana dengan tunjangan ini? Jangan bilang Linbo tidak pernah menikmati di lebih dari 11 lembaga penelitian terkemuka nasional. Kira-kira satu persatu dihitung. Belum pernah menikmati perlakuan seperti ini. Bagaimana Anda sampai memikirkan ide Linbo? Apakah Anda berpikir dia benar-benar datang untuk berkunjung? Seketika, senyum muncul di wajahmu. Dengan antusiasme berkata, selamat datang, hancurkan pesawat dengan semangat. Perlu atau tidak? Saya akan menjelaskan ide perbaikan saya kepada kalian. Baiklah. Linbo melihat para peneliti di belakangnya. Semua orang terlihat tidak setuju. Mereka pernah mendengar staf arsip menceritakan. Lulusan SMA dengan tingkat pendidikan tertinggi. Mendengar kabar ini, semua orang merasakan jarak yang sangat besar. Lulusan SMA harus mengubah pesawat tempur. Sungguh aneh. Dia benar-benar konyol. Buka pintunya. Bahkan absurd sampai ke rumah. Jangan anggap saja adalah pesawat tempur generasi kedua. Dan akan segera pensiun sepenuhnya, pesawat tempur tetap pesawat tempur. Tetapi tidak ada cara lain.
Atasan memberi Anda hak untuk melakukan penelitian independen dan melaporkan kepada Wakil Komandan Tingkat Lanjutan Daerah Pertempuran Vertikal, Liang Yiming. Bahan yang dibutuhkan penelitian disediakan tanpa batas. Orang-orang yang dibawa oleh semua ahli di bidang pesawat terbang. Tidak percaya Anda dapat melakukan modifikasi lebih lanjut pada pesawat tempur telah bertugas selama puluhan tahun. Semua tempat yang bisa diubah sudah diubah berulang kali. Tebakan? Anda seharusnya adalah anak dari seorang tokoh penting. Atau keturunan muda berikutnya. Menggunakan liburan musim panas untuk datang. Bermain-main tanpa tujuan. Bagaimana Anda berencana memodifikasi pesawat tempur ini? Modifikasi pertama saya adalah memperkuat kekuatan rangka badan. Pesawat tempur menggunakan badan aluminium, dibandingkan dengan pesawat tempur baru negara militer kuat di dunia. Jika dibandingkan, terketinggalan beberapa zaman. Saya berencana menggunakan untuk meningkatkan ketahanan tubuh pesawat. Kemudian melapisi badan pesawat dengan lapisan cat khusus. Untuk memberinya kemampuan stealth yang dapat menutup semua alat deteksi. Mata memekik seperti mata sapi. Apakah kamu tahu apa itu? Tentu saja saya mengerti. Kamu berkata tanpa berpikir tentang pengetahuannya mengenai. Wajah Linbo terlihat tidak bagus. Kamu berbicara dengan baik. Namun, ada yang terlewat. Baik maupun terkait pesawat. Penelitian tentang selalu terhenti pada tahap percobaan. Belum ada produk jadi, kesulitannya terletak pada cara mengekstraksi secara utuh. Setelah mengekstrak, bagaimana menyimpannya? Tidak dapat memecahkan dua masalah ini. Ternyata tidak dapat diterapkan secara praktis. Kamu cukup menggerakkan bibir atas dan bawah. Berita bahwa kamu ingin mengimpor dan menggunakannya di badan pesawat. Jika tidak memperhatikan identitas. Linbo sudah tertawa mengatakan. Hihi, hanya terlalu aneh. Bagaimana ia bisa menyelesaikan semua modifikasi pada pesawat tempur ini? Paman Lin, kalian menciptakan dengan ketertarikan. Anda semua datang mengunjungi selama beberapa hari ini. Mari kita bicara nanti. Linbo benar-benar tidak menemukan kata-kata. Kehadiranmu sekali lagi menyegarkan pemahaman Linbo tentang Mingke. Ilmuwan amatir setara dengan pasien otak bodoh. Kenapa masih mengunjungi? Kamu anak ini tidak punya otak yang bergerak. Meskipun waktu tidak seberharga Zhang Lao. Tetapi juga tidak akan terbuang sia-sia. Dia mengada-ada beberapa kalimat di sini. Linbo membawa orang keluar dari bengkel modifikasi. Tidak ada satu detik pun yang terhambat, bahkan bagi seseorang dengan tubuh kurus. Peneliti berambut pendek berkata. Kepala tim Lin, teruslah mengacau-mengacau. Dengan cara seperti ini, mungkin saja dalam beberapa hari, pesawat tempur J-7 ini akan dia potong menjadi bagian-bagian. Linbo tersenyum dingin dan berkata, jika kamu benar-benar bisa memecah pesawat tempur J-7 menjadi bagian-bagiannya, itu sudah cukup bakat. Betul? Jika dia dapat membuat grapene, aku bisa menghasilkan fusi nuklir yang terkontrol. Peneliti lain mengerutkan bibirnya. Setelah kata itu keluar, semua orang tertawa riuh. Dalam 3 hari, kamu kehilangan tempat makan dan tinggal di bengkel modifikasi. Begini upaya ini bertujuan memberi kejutan kepada Pak Chen. Melewati jam kerja. Berusaha tiba sebelum Pak Chen kembali. Menyelesaikan modifikasi pesawat tempur ini. Tanpa rekomendasi dari Pak Chen, kamu tidak akan bisa menjadi peneliti senior. Mendapatkan gelar doktor di masa depan. Tugas selesai. Pada pukul 6 pagi. Kamu dengan hati-hati melompat turun dari badan pesawat tempur. Berjalan menuju pintu bengkel dan mulai menantikan dengan penuh harap. Setelah lebih 2 jam, anggota tim riset penerbangan, Pak Chen dan Liang Yiming muncul bersamaan. Di sini, Pak Chen. Saya sudah menyelesaikan modifikasi pesawat ini. Ayo cepat datang melihatnya. Kamu menarik tangan Pak Chen dan membawanya ke bengkel sementara Liang Yiming mengikuti di belakang. Senyum terus muncul di wajahnya. Dia telah memperoleh tepat 3 hari penuh. Kamu tidak pernah meninggalkan bengkel modifikasi sekecil 1 menit.
Saat ini, lebih penasaran daripada apa yang bisa kamu ubah pada pesawat tempur lama J7 ini menjadi seperti apa. Berbeda dengan yang penuh semangat dan kepanikan, serta beserta bawahannya, masih tampak tak terpengaruh. Berpikir tentang berapa banyak teknologi canggih yang bisa kamu berikan pada pesawat tempur ini. Beberapa orang di Lingbo bertanya-tanya. Apakah kamu sudah membongkarnya? Besi bekas menunggu untuk melihat anak ini memperlihatkan keburukan. Kamu masuk ke bengkel. Menatap pesawat di depan. Tiba-tiba tidak bisa menahan tawa dan air mata. Menggelengkan kepala. Dia juga tidak tahu dari pulau mana kamu datang dengan selembar kain merah sebesar itu, menggunakan kain merah. Menutupi pesawat tempur sepenuhnya. Orang muda memang punya ide. Seseorang menemukan teknologi terkemuka. Mengharapkan agar dunia mengetahui seketika. Kamu tampak seperti menutupi pengantin. Menyelimutkan pesawat begitu rapat. Kakak Tuan Chen kali ini melakukan modifikasi. Ini adalah kontribusi saya bagi negara. Juga merupakan hadiah untuk Anda. Anda berkata dengan serius. Setiap kali ayah saya mengajarku. Anda selalu berdiri dan berbicara baik untukku. Meskipun Anda bukan kakek kandungku. Namun sejak lama saya sudah menganggap Anda sebagai kakek Tuan Kiming. Dengan tangan sendiri membuka tirai misterinya. Setelah mendengar, kakak Tuan Chen sangat terharu. Berkepul di bahumu terus-menerus. Anda memang anak yang baik. Tidak hanya kemampuan risetnya tinggi. Ketaatan kepada orang tua juga tingkat 1. Anak sebaik ini. Su Changtian bahkan berteriak kecil pada dia. Sungguh tak masuk akal. Guru. Di sekolah dasar, memiliki rasa hormat terhadap orang tua juga merupakan hal yang baik. Jangan menolak. Liang Yiming menyela. Tuan Chen mengangguk. Berjalan perlahan menuju pesawat tempur. Mengulurkan tangan dan memegang sudut sayap berwarna merah. Dengan tenaga, ia menariknya sedikit demi sedikit. Melihat jelas keseluruhan modifikasi pesawat tempur ini. Ling Bei yang memiliki banyak pendapat dan ide tentangmu. Tak sangka terkejut. Apakah ini masih pesawat tempur J7 yang dilihat beberapa hari lalu? Sebenarnya ini adalah pesawat lain dengan tubuh keseluruhan yang halus dan indah. Catnya berwarna hitam. Tidak tahu mengapa menjadi pesawat J7 berwarna hitam. Memberikan kesan tekanan yang kuat. Jika tidak mengetahui bahwa Anda belum meninggalkan bengkel beberapa hari ini, Ling Bei. Dia pasti akan beranggapan bahwa anak ini menggunakan trik, menukar langit dan hari. Menggantinya dengan pesawat lain sebagai pengganti J7 asli. Satu pesawat dan pesawat tempur J7 sebenarnya merupakan dua tipe berbeda. Kecuali ukuran tubuhnya sama. Tidak ada satupun tempat yang sama, ketua grup. Mengapa kamu menambahkan turbin di kedua sisi sayap? Seorang peneliti berkata dengan bingung. Menggelengkan kepalanya. Dia juga memiliki keraguan serupa. Berbeda dari pesawat tempur J7. Sayap pesawat ini menjadi lebih sempit lagi. Di kedua sisi, masing-masing tergantung dua turbin. Selain itu, hanya dilihat bentuknya saja. Hanya satu kata. Yang dapat menggambarkan keren. Jika ditambahkan beberapa kata lagi. Dari pesawat tempur buatan negeri ini yang paling menarik. Sebagai ahli bidang penerbangan dan antariksa. Sudah menemukan beberapa petunjuk. Datanglah. Cepat berjalan ke samping. Mengangkat tangan menunjuk sayap pesawat ini dan berkata. Seharusnya desain ini bertujuan untuk mengurangi hambatan udara. Bagaimana menurutmu? Mengatakan. Jika dilihat dari sudut ini. Memang dapat mengurangi hambatan udara saat terbang dengan baik. Berdasarkan ide yang diberikan oleh Tuan Chen. Lin Bo kemudian memikirkan kembali apa yang kamu katakan 3 hari lalu bahwa dia akan menggunakan suatu bahan khusus di badan pesawat. Menutup semua sarana penyelidikan dunia saat ini. Apakah cat hitam sebenarnya harus menjadi cat invisibility? Di tengah kebingungan para orang. Kamu merasa bangga. Saya telah melakukan banyak modifikasi pada pesawat tempur Jian 7 ini. Selain bentuk badan dan cat internal di atasnya. Lebih banyak lagi sampai tidak terhitung. Semakin kamu berbicara, semakin bangga dirimu sebagai remaja. Tidak bisa menahan diri untuk ingin memamerkan.
Lin tua, bisakah kamu mengerti pesawat tempur dan bom paling canggih di dunia? Mendengar hal itu, Lin Bo terdiam sebentar. Berbicara begitu saja. Tentunya itu adalah pesawat pengebom stealth B-2 milik Eagle Craftsman dan pesawat tempur F-35 terbaru yang baru diletakkan di angkatan bersenjata. Semuanya mengalunkan suara bagi Anda. Menunjukkan bahwa pesawat tempur J-7 ini tidak hanya memiliki kemampuan tempur udara yang luar biasa, juga memiliki kemampuan stealth berperforma tinggi. Teknologi di satu pesawat ini melampaui seluruh teknologi penerbangan Eagle Craftsman. Lapisan cat hitam ini sebenarnya merupakan cat stealth. Lin Bo menegaskan. Ya. Kamu menggaruk kepala. Apakah orang Parubaya memang memiliki memori yang buruk? 3 hari lalu, ia berbicara dengan jelas. Ia akan melakukan modifikasi stealth pada pesawat tempur ini. Semakin mendengar, Liang Yiming semakin terkesan. Cepat berjalan 2 langkah menuju pesawat tempur sambil menyalip tangga gantung. Naik ke atas, melihat dari ketinggian. Mengamati kokpit pesawat tempur ini. Dengan sekilas pandang, mata Liang Yiming tak dapat melepasnya lagi. Perubahan interior kokpit sangat terasa teknologi. Baik rasa mengoperasikan maupun panel instrumen sudah diubah menjadi hal baru. Meskipun bukan berasal dari Angkatan Udara, namun pernah menjabat sebagai Komandan Angkatan Udara Liang Yiming. Dia sangat akrab dengan struktur internal dan eksternal pesawat tempur J-7. Kamu telah merombak interior pesawat J-7 ini menjadi kaca depan penuh. Tampaknya seperti transparan. Bahkan ketika dekat tidak terlihat jejak keberadaan kaca. Lihat sebentar. Yimin perlahan berputar. Menunduk ke arah tanah dan bertanya kepadamu apakah kursi kokpit pesawat juga telah diubah? Benar. Kamu dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa desain kursi asli pesawat ini benar-benar mengganggu manusia. Aku langsung memecahnya. Mengubahnya menjadi kursi ergonomis baru. Mendengar itu, Liang Yiming tersenyum pahit sementara Lin Bo tidak tahu apa yang harus dikatakan. Meminta kamu merombak pesawat. Bagaimana kamu bahkan mengubah kursi? Kursi pesawat tempur tidak nyaman. Jika hanya soal daya tembak, kabinnya terlalu sempit. Kursi sedikit lebih besar dari bangku kecil, terbatas. Selain itu, pesawatnya militer. Apakah kenyamanan senjata berperan? Selama tembakan kuat dan kecepatan cepat. Semua hal lain dapat diabaikan. Konsep desain perlengkapan senjata kerajaan naga di masa awal. Berjalan mengikuti jejak Mao Xiong. Mengadopsi pragmatisme. Menekankan daya tahan. Tembakan cukup kuat. Kemampuan pertahanan perisai cukup kuat. Perbaikan sederhana. Biaya produksi rendah. Memenuhi semua karakteristik ini. Segala detail kecil lainnya dapat diabaikan. Kamu mengangguk dan berkata, betul? Itu mesin bahan bakar air. Pak Chen. Apakah kamu punya pertanyaan? Ekspresi senang Pak Chen tidak berhenti. Pesawat tempur dilengkapi dengan mesin bakar air sebagai bukti. Teknologi ini sudah sepenuhnya matang. Tidak hanya dapat digunakan pada pesawat tempur, juga dapat dipakai di bidang militer dan sipil. Bayangkan saja. Mobil di jalan. Semua kapal terbang di atas langit dengan mesin di atasnya semuanya menggunakan. Apa dampak yang akan ditimbulkan oleh mesin bakar air pada teknologi dunia? Pak Chen tidak berani memikirkannya. Untuk mengatasi masalah kekurangan bahan bakar, negara Long telah secara kuat mendorong industri energi baru dalam beberapa tahun terakhir. Mendorong rakyat untuk membeli banyak mobil listrik energi baru. Untuk itu, negara telah memberikan banyak kebijakan insentif. Namun tetap demikian, semua perkembangan teknologi harus didasarkan pada apakah teknologinya sudah matang. Mobil listrik belum sepenuhnya matang. Mobil bensin tetap mendominasi pasar. Semakin populer, kemunculan mesin ini akan menyelesaikan semua masalah ini secara total. Dengan mengandalkan teknologi ini, pengembangan angkatan udara akan tidak terhentikan. Baik maupun, berikan mereka 50 tahun lagi. Tidak dalam 100 tahun pun dapat mencapai apa yang kami miliki saat ini pada unit pesawat ilmiah, turun dari gantungan. Menyampaikan rasa terharu di hatinya.
berusia lebih dari 50 tahun. Liang Yiming yang hampir berumur 60. Bergembira seperti seorang anak. Pesawat tempur tergolong model usang. Tidak lama lagi semua akan pensiun. Anda dapat melakukan banyak aksi besar di atas. Jika dia diberi satu pesawat Jiang 20. Saya memperkirakan setelah modifikasi, pesawat Jiang 21 dapat menghancurkan. Atau satu unit 2 skuad angkatan udara mungkin masih lebih banyak. Pandanganmu memang terlalu sempit. Menahan kegembiraannya sambil berkata. Selama setengah abad hingga 1 abad, kamu terlalu menghargai teknologi mereka. Dulu masih dapat dikatakan sangat maju. Namun kini tidak lagi masuk daftar. Setelah selesai berbicara, Chen Lao mengangkat tangan dengan ekspresi acuh. Pesawat tempur dengan mesin bahan bakar air hanya dapat menugaskan satu pesawat ke skuadron 2 negara super besar. Seluruh negaranya pun tidak menjadi masalah. Pikirkanlah, keajaiban yang dibawa oleh kepada kami tak hanya berupa pesawat ini. Jika pelapis penyamaran diaplikasikan pada pesawat pengebom, apa efeknya? Bertanya. Tentu saja datang bila mau. Jika ingin pergi, pergi saja. Tidak berpikir panjang dan berkata. Misalkan benar-benar dapat menutupi semua sarana pengintaian saat ini. Radar dan satelit luar angkasa negara lain akan menjadi buta. Menyembunyikan 2 metode deteksi tersebut dari pesawat pengebom kami. Mereka akan datang tanpa bayangan seperti hantu. Tanpa jejak. Semua tipe rudal anti udara menjadi sekadar dekorasi. Jika tidak terdeteksi pesawat, apa yang digunakan untuk menyerang? Chen Lao mengangguk. Dan berkata lagi. Drone yang dirancang oleh Xiao Hai dengan mesin bahan bakar air dapat terbang keluar. Setelah dia melakukan perubahan tersebut, kecepatan Mach jet tempur ini setidaknya akan meningkat sepertiga. Bahkan setengah. Saya rasa itu semua mungkin, ayahku. Chen Lao pertama kali menjelaskan dari sudut pandang militer bagaimana teknologi-teknologi ini dapat membantu. Dan pertahanan nasional. Selanjutnya, suasana berubah. Jika mesin bahan bakar air diubah untuk penggunaan sipil, itu juga bisa memecahkan monopoli hegemoni 2 kekuatan dunia utama. Dan juga tetap mengendalikan pasar minyak dunia. Mereka mengendalikan harga minyak. Dengan menekan perkembangan negara naga melalui harga minyak tinggi. Guru, kamu benar. Namun Liang Yiming menarik Chen Lao ke tempat yang sepi. Guru, hati Anda peduli negara dan rakyat. Siswa sangat kagum. Siswa seperti Anda juga. Ingin menerapkan teknologi ini di bidang sipil. Namun jika melakukan begitu, akan memengaruhi kepentingan banyak orang. Inti mendengar kata-kata itu. Wajah Chen Lao menjadi serius. Mesin bahan bakar air menggantikan mesin bahan bakar minyak. Nelayan negara perikanan semua merupakan hal yang sangat baik. Tetapi ketika berbicara kembali, tidak semua orang memiliki kesadaran tinggi seperti ini. Terutama mereka yang karena keuntungan minyak melaporkan kaya, mengubah menjadi mesin bahan bakar air, DLL. Maka mereka merobohkan mata pencaharian mereka. Para duta kapital ini, begitu ditutup. Namun, segala sesuatu bisa dilakukan. Bahkan orang yang tidak pernah belajar. Asalkan mereka memahami prinsip kerja mesin pembakar air, tidak sulit untuk dipahami. It will bring what kind of help for human development. Pertanian dan industri transportasi akan mengalami perubahan yang revolusioner. Sejauh tertentu, mesin pembakar jenis ini setara dengan mesin gerak abadi. Air adalah sumber daya yang paling umum di dunia. Kamu mendesain mesin pembakar air ini tanpa pilih-pilih. Apakah semua jenis air dapat menjadi bahan bakar? Kapal kargo atau kapal perang yang berlayar di laut. Energi dapat terus-menerus didapatkan dari air laut sebagai bahan bakar. Asalkan truk yang menanggung tugas transportasi. Hanya perlu membawa beberapa ember air di dalam kendaraan. Menempuh jarak 2000 km. Biayanya hanya beberapa puluh yuan saja. Jika menggunakan air keran, biaya hampir nol. Bapak Liang, Abu Chen, bagaimana kalian memperkuat motivasi? Bagaimana air sampai di sisi dan berkata, ini adalah urusan besar bagi kehidupan internasional.
Kamu mengundang 2 orang untuk datang dan melihat pesawat tempurnya lagi. Bentuk luar pesawat tempur ini sudah menggabungkan konstruk internalnya. Saat itu dia berbicara tentang urusan lain. Cuma khawatir bahwa peralatan utama terlewat. Tuan Chen sementara menekan mesin pembakaran menuju pasar, sehingga kehilangan reputasi baik. Segera mengatur seorang teknisi. Hanya mencoba pesawat tempur tipe terbaru. Setengah jam, sebuah kendaraan militer berhenti di pintu workshop. Di dalam mobil turun seorang pria berpakaian seragam militer. Dia berlari kecil dan berhenti di depan Liang Yiming. Kakinya digabung. Melakukan salam standar militer, Liang Yiming mengangkat tangan untuk memberi penghormatan. Mengatakan, "Guru, saya akan memperkenalkan kalian sedikit. Letnan Kolonel Li Wei adalah pilot uji terbaik kami di wilayah pertahanan utara. Semua pesawat tempur yang direkayasa dan dilengkapi bagi satuan militer telah diuji coba olehnya. Li Wei berpengalaman. Kemampuan adaptasinya luar biasa. Saya menyarankan agar ia menguji terbang pesawat ini." Chen Lao berkata, "Rekan Li Wei, pesawat tempur yang akan Anda uji terbang ini merupakan modifikasi dari model pesawat tempur J-7. Namun dalam proses uji terbang, jangan pernah menguji terbangnya sesuai dengan prosedur operasi pesawat tempur J-7. Kecuali beberapa tempat yang sama. Baik sistem kendali maupun aspek lainnya, dia sangat berbeda dengan pesawat tempur J-7. Itulah saat Li Wei kembali memberi salam dan menanyakan mengenai prosedur operasi pesawat ini. Chen Lao tertawa. "Anda telah bertanya kepada orang yang salah. Anda datang untuk memberitahu Letnan Jenderal Li Wei mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan saat penerbangan percobaan." Perhatiannya Li Wei selalu terfokus pada Liang Yiming dan Chen Lo Sheng. Dia tidak memperhatikan bahwa masih ada suara yang berisik di lokasi. "Halo. Saya memodifikasi pesawat tempur ini. Memiliki semua fitur pesawat tempur supersonik. Saat dimulai, turbin di kedua sisi sayap akan mengeluarkan suara keras. Jangan panik. Bukan karena pesawat mengalami kegagalan, tapi karena saya membuat beberapa modifikasi kecil pada mesin. Sampai saat itu, Anda menjelaskan berbagai cara mengendalikan pesawat tempur Jian 7 yang telah dimodifikasi oleh dia. Saat pesawat dinyalakan, selain turbin menghasilkan suara guntur yang memekikkan telinga, bagian belakang pesawat juga akan mengalami aliran udara kuat." Li Wei yang telah mencoba lebih dari 10 jenis pesawat tempur benar-benar terkejut. Para orang awam tidak mengerti. "Apa itu aliran udara kuat yang Anda sebutkan?" Li Wei memang sangat jelas. Menunjukkan bahwa mesin ini adalah mesin 4 saluran. Apa ini perlengkapan yang luar biasa? Memindahkan mesin pesawat pengebom ke pesawat tempur. Sebenarnya apa tujuannya? Tak heran bila Pak Chen berkata, memaksa diri sendiri agar menghilangkan pengalaman uji terbang lama. Jika tidak mendengarkan perhatian ini, hanya takut pesawat baru saja dinyalakan, jantung Li Wei akan melompat keluar dari perutnya. Seiring dengan penjelasan Anda, Li Wei terdampak sangat terkejut sejak awal. Menjadi bersemangat. Li Wei tidak peduli siapa yang mengubah pesawat ini. Hanya berpikir untuk segera masuk dan melakukan uji terbang. Masalah teknis ditangani oleh para ilmuwan. Sebagai pilot uji terbang, tugas Li Wei hanya satu, yaitu mengangkat pesawat ke langit dan menunjukkan semua performa pesawat secara maksimal. Mengembalikannya dengan aman. Memakan waktu 1 jam. Setelah menjelaskan secara rinci semua sistem pengendalian pesawat ini, Anda menambahkan, selama persiapan pesawat untuk lepas landas nanti, tidak boleh ada orang di dalam jarak 200 meter. Karena jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi bahaya nyawa. Meskipun Anda tidak mengatakan, semua orang sudah jelas. Jika ada seseorang di dekat lepas landas pesawat tempur supersonik, dan bahkan belum membahas apakah mereka akan dipukul keluar oleh aliran udara yang dihasilkan pesawat atau bunyi kecepatan supersonik pesawat tempur tersebut. Jadi jika getaran merusak telinga seseorang bisa jadi langsung menghancurkan saraf otak dan organ tubuh. Tidak lama kemudian, mobil tarik menarik pesawat ini dari bengkel ke lintasan uji terbang khusus di Institut Riset. Semua staf diberi batasan posisi yang ketat. Berdiri di tempat sejauh 200 meter dari lintasan untuk menonton. Menyelesaikan pemindahan staf sebelum penerbangan.
Liang Yiming dan Chen Lao secara tak terduga muncul di bidang pandang. Kebahagiaan dan harapan yang tidak bisa disembunyikan. Hanya saja melihat bentuknya sudah membuat kedua orang itu terkejut secara tak terbantahkan. Ketika pesawat ini berselancar di langit. Apalagi kejutan yang akan dibawanya? Kedua orang benar-benar tidak bisa memikirkannya. Tidak berani menebak juga. Pemimpin tim. Apakah kau sebenarnya jenius atau monster? Telinga? Mendengar keheranan yang dikeluarkan oleh bawahannya. Lin Bo sangat ingin menemukan celah tanah dan menembusnya. Bukan karena otakmu memiliki lubang. Tetapi orang-orang ini punya otak berlubang. Senang bertemu. Berpikir bodoh bahwa atasan untuk alasan kepentingan tertentu. Biarkan kau berkelahi liar di sini. Orang lain tidak sedang berkelahi liar. Mereka melakukan inovasi teknologi terdepan. Di dalam kabin pesawat, Li Wei yang memakai helm kabin menerima hitung mundur penerbangan dari pusat komando. Li Wei yang pernah mencoba banyak jenis pesawat baru. Sejak belum kau hari ini berkelahi liar, Zhang. Kamu memperkenalkan pesawat ini. Setiap teknologi adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Li Wei. Lebih belum pernah mendengar teknologi canggih tersebut, ia tak pernah memikirkan suatu hari akan menjadi stres karena melakukan uji terbang pada jet tempur J-7. Seiring dengan berakhirnya hitung mundur, pesawat memancarkan suara teriakan yang menggelegar. Api biru menyembur hebat dari bagian ekor pesawat. Lingkaran Mach khusus untuk pesawat berkecepatan suara. Saat pesawat lepas landas dan muncul di udara setengah terbang. Peneliti dari Institut Penelitian yang memantau penerbangan percobaan ini, satu demi satu, semuanya merupakan mesin dalam. Suara masuk di antara jari-jari. Lin Bo dapat memastikan bahwa persenjataan terpasang di dalam jangkauan pandangan pesawat tempur ini. Mesin bakarnya jelas bukan diproduksi oleh teknologi domestik. Terkait dengan masing-masing model pesawat domestik. Mesin bakar Lin Bo dihargai seperti harta keluarga. Hanya dengan mendengar suara, sudah bisa dibedakan. Kecepatan putaran mesin ini telah mencapai tingkat teratas dunia. Wah! Apakah ini masih pesawat tempur J-7 kita? Bandingkan dengan pesawat tempur F terbaru milik Eagle Master. Secara teknis juga banyak. Jangan begitu, terlalu keren. Sungguh terlalu keren. Tidak menyangka. Negara kita suatu hari nanti juga dapat mengembangkan pesawat tempur canggih seperti ini. Ling Bo menembus keramaian mencari peneliti Su yang sedang berbicara dengan Chen Lao. Saya memohon maaf atas ketidakadilan dan ketidaktahuan saya sebelumnya. Ling Bo dengan penuh rasa bersalah berlutut dan meminta maaf. Kamu terkejut? Cepat berkata. Tuan Lin, apa yang sedang kamu lakukan, kamu juga tidak melakukan apa-apa padaku. Setelah mendengarnya, Ling Bo wajahnya memerah. Peneliti Su. Saya tahu kamu memberi saya muka. Saya benar-benar ingin menampar diri sendiri. Padahal kau meragukan dirimu. Kamu tidak mengerti perubahan besar di telah Chen Lao. Xiaolin sekarang tahu apa artinya ada orang luar diri sendiri. Ada langit di luar langit, ya. Sudah tahu. Ling Bo mengolok diri sendiri. Jika dibandingkan dengan peneliti Su. Aku, Ling Bo, telah hidup begitu lama. Selama lebih dari 40 tahun. Kemudian Lin Bo mengajukan satu pertanyaan besar yang selama ini tertekan di hatinya. Peneliti Su. Pesawat tempur yang Anda modifikasi. Berapa daya dorongnya? Lembaga penelitian militer telah mengumpulkan beberapa data mengenai pesawat tempur F-35. Berdasarkan data tersebut, pesawat F-3 setelah dilakukan peningkatan. Daya dorong maksimalnya sudah melebihi 23 ton. Daya dorong pesawat tempur J-7 yang Anda modifikasi jelas berada di atas F-35. Anda menyatakan satu mesin 60 ton. Dengan dua mesin seberat 120 ton, otak Ling Bo bergetar, dan kedua kakinya terasa lemah. Dia hampir jatuh ke tanah. Daya dorong 120 ton itu apa saja? Orang biasa tidak mengerti. Mereka, orang-orang yang khusus meneliti pesawat terbang. Cukup cari satu pun dapat memberikan jawaban yang akurat. Tenaga dorong mesin yang dipasang di pesawat tempur ini sepenuhnya bisa dibandingkan dengan pimpinan roket menengah ke kecil. Lihatlah cepat. Tidak jauh. Seorang peneliti mengeluarkan teriakan yang menjerit hati.
Lin Bo menoleh ke atas. Kali ini benar-benar jatuh berbaring di tanah. Pesawat tempur J-7 yang dimodifikasi secara ajaib melakukan berbagai gerakan sulit di udara. Setelah itu, kemudian membuat gerakan yang menggugah semua pengetahuan. Para staf laboratorium di lokasi hovers di udara tinggi mengeluarkan suara gemuruh seperti gunung dan lautan. Pesawat tempur sayap tetap melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh helikopter. Hovers di udara tinggi bukan lagi serangan penurunan dimensi. Sebenarnya itu serangan penurunan dimensi. Dalam kondisi terbang kecepatan suara. Menggunakan hovers di udara tinggi setara dengan seorang pelari jarak jauh tingkat dunia. Dalam kondisi berlari penuh tenaga. Tiba-tiba berhenti langkah. Berdiri dengan teguh. Tubuh tidak bergerak dan bergoyang. Saya tidak salah melihat. Siapa yang mau memijit saya? Apakah semua apa yang saya pelajari hanyalah pengetahuan fisika palsu? Saya merasa papan peti mati Newton hampir tidak dapat menutup. Orang-orang berdiskusi dengan beragam pendapat. Semua merasa otak mereka hampir crash. Apakah ini benar-benar sains atau sihir? Ling Bo mengusap kepalanya. Tidak hanya papan peti mati Newton hampir tidak dapat menutup. Sel-sel otaknya pun hampir terbakar habis. Pertunjukan di langit masih berlanjut. Setelah menyelesaikan pesawat tempur gantung udara tinggi yang sulit, ia mulai mempercepat terbang. Pesawat tempur ini, dengan penuh tenaga, melakukan gerakan yang menentang pengetahuan penerbangan. Dari berhenti di udara setengah hingga langsung mempercepat terbang. Tidak ada waktu jeda di antaranya. Kemudian tiba-tiba muncul gerakan memutar 180 derajat di udara. Langsung berputar di udara setengah. Dan bukan terbalik. Tapi benar-benar memutar tinggi di udara. Jangan bilang itu pesawat. Bahkan mobil-mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi pun tidak berani melakukan gerakan berbahaya ini. Di film dan serial TV, sering terlihat mobil berputar di jalan. Namun ini memiliki syarat. Mobil harus tetap dalam kondisi melambat. Hanya dengan begitu mereka bisa melakukan drift. Di bawah kecepatan penuh, drift 100% pasti akan membuat mobil terbalik. Pesawat tempur melakukan manuver tikus di udara. Tidak hanya bisa memecah pesawat. Pilot bahkan bisa langsung terlempar. Gerakan ini sudah sepenuhnya mengabaikan semua hal. Para fisikawan yang diketahui. Yang terbang di udara. Apakah itu pesawat tempur atau kendaraan luar angkasa? Setengah jam kemudian, pesawat tempur kembali ke landasan pacu. Kabinen membuka Li Wei. Bergetar seluruh tubuh, dia turun ke tanah mengikuti tangga gantung. Kaki-kakinya baru saja menyentuh tanah. Tubuhnya tidak terkendali, terkulai ke samping. Segera panggil ambulans. Melihat situasi, Liang Yiming segera memberi perintah kepada penjaga. Kamu terkejut. Meskipun dia hanya menggunakan 3 hari untuk modifikasi. Namun semua aspek performanya sangat baik. Selama penerbangan, pilot itu tidak mungkin mengalami masalah. Bagaimana Li Wei baru turun? Langsung terkulai di tanah, menekan Chen Lao, cepat berjalan 2 langkah ke samping Li Wei. Dengan cepat berkata, Xiao Li, apa masalah yang Anda temui selama percobaan terbang? Saya tidak mengalami masalah. Li Wei berbaring di tanah, menghembuskan napas berat. Saya terkulai jatuh. Dan tidak terkait dengan pesawat itu sendiri. Itu sebabnya saya sendiri yang bertanggung jawab. Mendengar kata-kata ini, Chen Lao semakin bingung. Pilot uji coba harus menjalani pemeriksaan kesehatan ketat setiap beberapa bulan. Agar tidak ada masalah yang muncul selama proses penerbangan uji coba. Tidak jauh, terdengar suara ambulans. Sekaligus, Li Wei juga bangkit dari tanah. Pak Li, apakah Anda terlalu bersemangat saat melakukan uji coba? Sehingga menghabiskan tenaga secara berlebihan? Anda menggaruk kepala. Dengan ketidakpastian menanyakan satu kalimat. Li Wei. Maaf, ujar dia. Itu saja masalahnya. Saat kata tersebut keluar, Liang Yiming dan Chen Lao terkejut sekaligus. Bukan kali pertama Li Wei melakukan uji coba. Bagaimana mungkin bahkan emosinya tidak dapat dikendalikan? Jadi saya merasa semua berjalan lancar. Ketika pesawat ini memulai penerbangan supersonik tinggi.
Seluruh darah tubuhku langsung mengalir ke otak. Semua tubuhku menjadi bersemangat. Saya merasa pesawat-pesawat percobaan dulu itu seperti mobil tua. Hanya dia yang dapat disebut sebagai pesawat sungguhan. Kecepatan begitu cepat hingga membuat kulit kepala saya gatal. Semua tubuhku merasakan darah panas menguap. Aku ingin sekali menembus atmosfer. Dan terus terbang ke luar angkasa. Pernyataannya Li Wei terasa agak over the top. Namun maksudnya sudah dipahami semua orang. Meskipun Li Wei berulang kali menyatakan tidak ada masalah kesehatan. Dia tetap diminta oleh Liang Yiming untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Ambulans membawa Li Wei meninggalkan tempat uji coba. Chen Lao mengakui. Uji coba kali ini meraih sukses sebesar 10.000%. Dan ini hanya merupakan perombakan pada pesawat tempur J-7. Mengganti menjadi J-20 atau pesawat lain. Surga mengetahui aksi besar apa yang masih akan kamu lakukan. Pihak militer Xiao Su menyampaikan terima kasih paling tulus kepada Anda. Liang Yiming hanya erat menegang tanganmu. Ekspresinya sangat bersemangat. Percobaan terbang kali ini memberi mereka begitu banyak hal. Memahami sepenuhnya teknologi modifikasi Anda, baik militer maupun sipil, akan menghasilkan nilai yang mendalam. Jangan sungkan. Itu yang seharusnya saya lakukan. Anda tampak sedikit terkejut. Bolehkah saya meminta satu permintaan lagi? Bear. Silakan lanjutkan. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Anda segera menarik tangan Anda kembali. Ingin memberi salam, tetapi merasa bahwa Anda bukan tentara. Mencoba terlalu keras terasa tidak sesuai. Suasana bicara sangat mendesak. Bisakah Anda merombak lagi 2 pesawat tempur J-7? Bisa saja. Namun mengapa tidak merombak model yang lebih baru? Anda bertanya dengan penasaran. Liang Yiming menghela napas dan berkata, Anda mungkin belum sadar bahwa pesawat tempur J-7 milik Angkatan Udara akan segera pensiun sepenuhnya dalam beberapa bulan. Jika melalui perombakan, dapat membuat mereka bersinar lagi di musim kedua. Maka bisa menghemat banyak biaya. Dan uang tersebut tidak sedikit akan digunakan untuk Anda. Sejak berdirinya, selalu hidup dengan menghitung uang. Pada masa lalu sangat miskin. Menegangkan tali pinggang. Juga harus mengembangkan teknologi. Dan pertahanan negara. Sekarang ada uang. Namun pekerjaan yang perlu dilakukan pun menjadi lebih banyak. Jika semua pesawat tempur J-7 dirombak menjadi jenis pesawat tempur baru ini. Jika dapat menghemat banyak biaya bagi negara. Semua uang yang dihemat ini semuanya dipakai untukmu. Lewat tanganmu menghasilkan senjata yang lebih canggih. Membentuk siklus positif. Jadi begitulah. Aku mengerti. Pastikan menyelesaikan tugas. Kali ini kamu tidak berperilaku seperti prajurit yang terhormat. Kamu adalah calon prajurit. Liang Yiming menunjukkan rasa kagum. Istirahat dulu. Besoklah buat 2 pesawat tempur itu. Tunggu hingga kedua pesawat tempur tersebut dirombak menjadi pesawat tipe baru yang sama dengan pesawat ini. Bapak Liang mengirimkanmu 2 hadiah misterius. Bapak Liang. Apa hadiah yang akan kamu berikan? Kamu menanyakan dengan tak sabar. Kalau sekarang sudah diceritakan, hadiah misteri itu tidak akan lagi misterius. Ayo cepat beristirahat. Liang Yiming menepuk lenganmu. Memerintahkan petugas keamanan mengantarmu kembali ke asrama untuk beristirahat. Beberapa hari terakhir ini kamu sibuk di bengkel modifikasi tanpa henti. Pasti si kecil lelah berat. Segera setelah kamu pergi. Tuan Chen mengatakan. Yiming, kamu berencana memberi dia ini. Sambil bicara, Tuan Chen menganggukkan bahu. Liang Yiming tertawa dan berkata, meskipun usia Xiao Su masih muda, namun semangat patriotik penuh kepemimpinan ini, saya dan guru Anda sudah sangat jelas bahwa tuntutannya terhadap negara akan terpenuhi. Aku yang menjadi paman juga tidak boleh mengabaikannya. Saya melihat Xiao Su agak ingin menjadi tentara, siap mengikuti keinginannya. Itu juga baik, Tuan Chen mengangguk. Di zaman sekarang masyarakat penuh keinginan material, segala hal aneh dan aneh sudah sampai ke tentara.
Xiao Hai bisa dipandu oleh nilai-nilai yang benar. Kamu pada akhirnya masih seorang anak berumur 18 tahun yang dipuji kerasnya oleh Liang Yiming. Dan janji lagi mengirimkan 2 hadiah misterius kepada dia. Semangatmu menjadi lebih kuat. Kembali ke asrama. Setiap kali tidur sebentar. Pada pagi hari berikutnya bangun langsung menuju bengkel modifikasi. Bahan sudah lengkap. 2 pesawat tempur J-7 yang sama ditarik ke dalam bengkel oleh truk tarik. Sudah memiliki pengalaman modifikasi pertama. 2 pesawat hanya memerlukan 4 hari. Sedikit lebih banyak waktu. Kemudian semua selesai dimodifikasi. Pada pagi hari Senin, 3 pesawat tempur J-7 muncul di sebuah pangkalan udara militer. 3 pesawat J-7 yang dimodifikasi akan melakukan uji terbang hari ini. Kemudian mengatur formasi, pertempuran dan lain-lain. Seperti sebelumnya, pilot uji terbang kedua dan ketiga pesawat J-7 juga adalah pilot uji terbang terbaik. Setelah beberapa jam pengujian, semua uji-ujian meraih prestasi gemilang. Saat 3 pesawat tempur kembali ke landasan, Liang Yiming juga memunculkan 2 hadiah misteriusnya.